Oke. Oke, silang. Siap, Mbak? Siap. Jadi, dan ini jadinya. Oke. Langsung aja ya. Aneh ya. Berarti pasti udah nggak asing dengan yang namanya komunikasi pertemuan. Gimana Alma, bisa diulangi? Oke. Mbak Anis pasti udah nggak asing sama yang namanya komunikasi. Udah Enggak dengar kayaknya. Nggak dengar. Kalau cek dengar nggak? Kalau Apa ya? Bentar. Volumeku sudah full sih. kalau cek dengar nggak? Masih nggak dengar? Oke, aku pakai ini aja. Oke. Belum. Apa? Udah? Udah. Jelas. Oke, lumayan. Kenceng nggak? Agak kecil sih, tapi ada suara. Oh, coba pindah sini deh. Halo? Oh Dengar iya, kan, Mbak? ini ada ini. Yang ini Oke. dengar. Berarti aku mendengarkan suaraku juga. Oke. Oke, langsung aja. Mbak Anis Oke. gak asing sama apa ya? Menghadapi orang dan ngobrol sama orang. Itu Ya. kan. Mau dari orang tua siswa, dari siswanya sendiri, dengan rekan kerja yang Mbak Anis ceritain itu pernah, terus bahkan dengan Pak Kepala Sekolahnya juga, gitu Ya. kan. Mbak Iki aman kan, Mbak? Di Aman, situ aman. aku ngomongin ini. Aku di kantor barat kok. Ini kebetulan buat Oke. kantor Nah, barat. dan anak-anak itu ya, apalagi anak-anak Ya. itu kan punya tipe yang beda-beda. Ada yang pendiam, ada yang legal kayak gitu, terus um, pemarah, ada yang kooperatif gitu kan. Nah, gimana caranya Mbak Anis mengelola komunikasi dengan anak tuh yang diem, yang dia tuh gak kayak teman-temannya yang lain bisa langsung ngasih tahu ke Mbak Anis gitu. Kalau gimana gimananya. Nah, gimana tuh cara ngolah? Untuk anak, khusus anak yang pendiam ya ini ya. Benar. Oke. Sebenarnya untuk tiap anak bagaimanapun itu jenis karakternya, pendekatan awalnya itu sama, secara personal. Jadi kalau anak merasa nyaman, itu biasanya entah dia itu orang yang kontrol emosinya yang susah atau orang yang pendiam, itu hampir sama. Kita secara personal saja, cuman kalau ke anak yang pendiam ini, kita pendekatannya itu lebih kayak ke teman. Jadi intinya kita yang PDKT duluan ya. Mereka kan lebih tertutup sebenarnya. Jadi kalau apa-apa itu lebih banyak kayak word affirmation sih. Jadi kalau dia ada pencapaian sedikit itu kita kita puji, terus tanya kabar, kayak pendekatan saja, pendekatan dulu di luar kelas. Kalau kita di kelas kan kayak aku juga kan guru mapel, jadi di kelasnya itu waktunya terbatas, jadi pendekatanku ke anak-anak itu waktu istirahat begini. Jadi kalau istirahat keluar dari kantor main sama anak-anak, terutama yang kelasnya aku ajar ya Alma ya. Jadi sekedar ngomong-ngomong, apalagi yang anaknya pendiam. Dan ini kebetulan dengan cara begini itu ternyata efektif. Jadi di sini kan lumayan banyak ya anak yang pendiam, utama di kelas 4 itu sekitar ada 5 atau 6 anak gitu. Itu kalau di kelas dia itu sangat pasif. Jadi waktu istirahat begini biasanya mereka jajan di kantin kan. Jajan di kantin ikut nimbrung-nimbrung, ngobrol-ngobrol di luar di luar apa yang kita bahas di sekolah, yang di rumah. Kita bahas mereka di rumah ngapain, tanya-tanya sok deket gitu. Jadi lama-kelamaan karena sering ngobrol, ada rasa nyaman kan. Jadi di kelas ini ternyata mengaruh di kelas. Jadi mereka itu kalau mau tanya atau ngobrol
mengungkapkan pendapatnya, mereka lebih nyaman. Even tidak di publik, tapi mereka bakal datang ke meja guru kan, tanya, Bu, ini bagaimana? Bu, menurut saya kalau ini bukannya kurang tepat, kayak begitu. Jadi dia ada rasa keberanian untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia nggak paham tentang pelajaran, apa yang sekiranya tidak sesuai dengan pikiran mereka itu mereka mau. Terus selain kayak komunikasi secara personal juga ternyata pembentukan komunikasi secara kelompok untuk anak-anak yang pendiam atau anak-anak yang mereka terlalu introvert itu juga penting ternyata. Jadi kalau dia mengelompokkan, otomatis kalau dia kerja kelompok, dia bakal ngobrol sama temannya. Mau tidak mau, mereka bakalan komunikasi. Itu juga mempengaruhi sikap anak lama-kelamaan di kelas untuk berani bicara. Itu aja sih, Alma. Iya sih, benar-benar. Jadinya kita ya yang harus ngalah gitu, harus mendekatkan diri ke mereka. Soalnya mereka juga Kita, menutup gitu. ya, Tapi ada bagusnya gitu. Jadinya mereka percaya ke kita. Akhirnya mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih. Kalau semisal dia butuh, karena dia udah percaya ke kita, jadi kita yang bakal dicari gitu. Iya benar. Iya enaknya seperti itu. Iya, Tapi benar. ya terkadang anak yang seperti itu hanya nyaman kepada beberapa orang saja. Kalau sama guru yang kurang akrab, mereka akan tertutup lagi sih. Benar-benar. Setuju sih, Mbak. Nah, kalau itu kan kalau anaknya pendiam. Nah, ini Ya. anaknya suka marah banget gitu. Misalnya ada masalah dikit langsung senggol bacok oke. Nah, gimana itu Mbak Adi cara Anak yang mengatasinya? kontrol emosinya itu ya lemah, Iya, benar. bisa kontrol emosi. Ada seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, umpama ada kelas meeting dan dia kalah, dia bakalan marah sampai yang benar-benar berantem sama temennya. Memang ada yang seperti itu. Ini untuk komunikasi seperti ini sebenarnya tidak bisa hanya satu orang saja yang menangani, itu tidak bisa. Kalau di sini ya Alma ya, karena di sini juga kebetulan banyak guru yang senior, jadi kita juga belajar dari mereka. Untuk anak yang seperti ini kita tidak bisa komunikasi secara personal. Jadi kita mungkin saat anak emosi bisa secara personal, tapi tidak bisa langsung ditangani. Jadi kita kasih space, umpama kayak berantem yang benar-benar pukul-pukul. Kita mungkin melerai kan, mengarahkan anak itu ke suatu ruangan yang kosong dan kita kasih space anak itu buat marah. Nggak bisa kita langsung nasihati, itu nggak bakalan bisa, karena mereka bakal lebih emosinya lebih tinggi lagi, lebih marah lagi, lebih meledak. Jadi kalau di sini itu biasanya kan di sini ada 2 kantor. Yang tak pakai sekarang ini kantor barat, ini biasanya untuk kasus-kasus atau rapat-rapat penting ya di sini. Biasanya diarahkan ke sini. Jadi 1-2 guru selalu ada di sini untuk anak-anak yang seperti itu. Jadi diarahkan di sini biar itu anak itu entah marah, entah nangis, entah marah-marah, dia di sini dulu. Nanti setelah dia meluapkan emosinya nih ya, dia kan lebih tenang, lebih down gitu di sini. Nanti yang biasanya bapak kepala sekolah, wali kelas, sama guru yang mengetahui itu yang kesini. Jadi kita komunikasinya bukan langsung saya sama aku yang tahu, sama anaknya yang marah nih. Lebih kepada wali kelasnya sama bapak kepala sekolah. Kita cari tahu dulu kenapa kok bisa marah, kenapa kok yang menyulut emosinya apa. Jadi kalau komunikasinya itu bukan kita yang mengarahkan, tapi lebih mengorek dia. Jadi dia ini dikorek ke introspeksi, introspeksi dirinya. Nanti kalau dari kita tanyakan, umpama si A ya, kenapa Mas kok tadi marah-marah, kenapa sampai mukul temannya, sampai bicaranya kasar gitu kan.
Biasanya kan anak-anak kalau marah sambil meso-meso, nanti dia bakal cerita. Kalau sama satu dua guru yang bilang, otomatis kita akan lebih ke arah nasihati. Tapi kalau ke banyak guru, kita akan lebih terbuka. Kalau sama anak yang emosi itu, jadi kita bakalan banyak tanya gitu. Karena guru juga kan manusia ya. Kalau kita bareng-bareng otomatis kita akan menunjukkan sisi positifnya kita. Dan itu yang kita coba tonjolkan di sini, Alma. Kalau tangani sendiri, takutnya kita bakal jadi guru yang nasihatin, yang diktator ke anak itu yang lagi marah. Tapi kalau kita bareng bersama 3 orang, 2 orang, otomatis kita nih menunjukkan sisi kita yang itu secara tidak sadar. Makanya kalau untuk anak emosi di sini nggak bisa dipegang 1-2 guru. Dipegang 1 guru, kita biasanya 2 atau 3 guru yang menangani agar sisi kita yang seperti itu muncul. Jadi anak itu bisa cerita. Nanti kalau cerita, kita tahu nih, oh ternyata masalahnya anak di sini, dia nggak terima kalau waktu dia lomba atau kompetisi itu kalah. Nanti kita bisa mengarahkan, kalau sebenarnya ini bagus nggak sih kamu lakukan. Ke arah begitu sih, lebih ke introspeksi dengan cara berkelompok itu, tidak secara personal. Oke, oke. Nah, iya sih. Kadang kalau kita sendiri ngadepin itu tuh belum tentu juga anaknya mau dengerin kita gitu. Ini ada Iya, guru lain yang mau yang didengerin. Ya udah gak asik nemuin itu deh. Pernah deh. Oke. Nah, tadi udah ada tipe anak pendiam, mendendam, mesat, cara meregulasi emosinya masih kurang. Nah, sekarang pasti ada tipe anak yang bisa dibilang kurang dalam paham, kurang dalam memahami gitu. Maksudnya kayak lebih lambat dari teman-temannya yang lain. oke. Itu Mbak Anis gimana cara ngatasinnya kalau di kelas? Nah kan di kelas itu kan pasti guru pas jelasin ya untuk semuanya, gitu kan. Nah tapi ada satu siswa yang dirasa itu tuh lambat dalam memahami. Nah kira-kira strategi yang dilakukan Mbak Anis untuk memberikan instruksi ke anak tersebut itu gimana? Oke, ini pertanyaannya cukup susah ya, karena kita kalau ya benar kalau Alma tadi bilang, kalau di kelas itu nggak mungkin kita fokus ke satu murid saja. Tapi kan kalau masalah di kelas itu bisa ditangani dengan rencana pembelajaran tadi. Karena kita kan sudah dapat kurikulum ya Alma. Nanti dari kurikulum itu bisa dikembangkan dengan rencana pembelajaran tadi. Karena anak-anak juga kemampuan secara kognitifnya juga kan beda-beda. Kalau ini apa ya? Bukan materinya yang dijadikan kedua materinya biasanya kalau kita seperti itu kita tetap menjelaskan sesuai apa yang kita buat di RPP. Jadi kita kan biasanya kalau kelas yang memang mempunyai anak yang keterbelakangan, maksudnya anak yang berkebutuhan khusus itu kan ada ya, ada kelas yang itu biasanya kita kalau pembelajaran di kelas kita tetap menggunakan RPP yang kita buat secara umum itu, yang untuk anak banyak dan untuk anak-anak yang dengan kemampuan yang normal. Maksudnya yang normal itu anak pada umumnya, kemampuan menangkap informasi pada anak seusianya itu sesuai itu. Tapi dalam dalam apa namanya implementasinya itu sedikit berbeda. Jadi kalau ada anak yang lebih apa namanya lebih di bawah temannya secara pemahaman, secara cara dia menangkap informasi yang lebih lambat dari temannya, itu biasanya kita akali dengan cara setelahnya, Aman. Jadi kita tetap pelajaran di kelas seperti pada umumnya, tapi setelah pelajaran biasanya 15 menit atau 10 menit setelah pelajaran selesai, itu kita akan mengasih tugas ya. Kasih tugas ke anak-anak. Di waktu luang 10-15 menit itu biasanya kita panggilkan anak-anak yang tingkat pemahamannya lebih rendah daripada teman-temannya.
Kalau di kelas 4 itu ada sekitar 4 anak. 4 anak, dia 2 tunagrahita, yang 2 lagi itu memang kemampuannya di bawah rata-rata anak seusianya. Yang tunagrahita itu ada materi lain. Ada materi lain, kita buatkan materi yang lebih sederhana. Umpama, kita kan belajar tentang panca indera. Panca indera nanti kalau anak yang pada umumnya materinya kita jelaskan secara detail. Panca indera ada 5 mata. Mata indera penglihat untuk apa? Tapi untuk anak tunagrahita itu begini saja. Panca indera ada 5. 1 mata mendengar, telinga melihat, hanya begitu. Itu untuk yang tunagrahita. Jadi kita ada space waktu tertentu untuk anak itu. Dan untuk yang anak yang penalarannya pemahamannya di bawah teman-teman, tadi kan aku bilang 2 tunagrahita, 2-nya dia normal, tapi cuman tidak terlalu pintar saja. Nah, itu sebenarnya anak itu bukannya dia tidak terlalu pintar ya, dia cuman agak terlalu lama memahami pembelajaran itu. Pertama, karena setiap anak itu menangkap informasi dengan berbeda. Kalau kita menjelaskan di kelas, biasanya kita menjelaskan kan dengan buku atau PPT, yang sering itu PPT dan buku. PPT dan buku itu enggak semua anak bisa menangkap. Jadi kalau anak-anak pintar biasanya dia dijelaskan, dia ingat. Terus ada anak yang dengan lihat gambar sambil dijelaskan, dia ingat. Nah, anak 2 ini yang tadi yang dibawa teman-temannya itu tidak bisa seperti itu. Jadi dia harus dipanggil dan disuruh menghafalkan. Kalau 2 anak itu ya. Kalau di kelas lain kebetulan aku nggak menjumpai anak seperti itu, cuman kebanyakan yang sering dari 3 kelas ini aku selalu jumpai di kelas 4. Dan itu memang kan banyak. Dan berbagai macam jenis ada di situ. 2 anak yang di bawah rata-rata itu biasanya tak panggil di tempat, tak jelaskan ulang, tak suruh membaca bolak-balik dan dihafal. Nanti dari situ dia paham. Oh, ternyata aku belajar tentang ini loh. Hari ini aku belajar tentang present tense. Dan present tense itu cara bikinnya begini. Dan itu efektif. Jadi 2 anak yang tunagrahita dibuatkan untuk apa namanya tadi materi baru, bukan itu materi yang sama tapi lebih sederhana. 2 anak lagi dengan kemampuan yang rendah itu biasanya dipanggil secara personal di 10 sampai 15 terakhir gitu. Jadi aku punya 2 jam pelajaran itu sekitar 70 menit. Jadi 15 dan 10 menit terakhir ini khusus untuk anak-anak yang di bawah rata-rata itu. Seperti itu sih. Aku jadi salfok sama ada anak tunagrahita. Nah, Ya. itu di situ ada shadow teacher nggak, Mbak? Atau enggak? Nggak ada. Tapi kemarin kebetulan kan ada itu diklat untuk anak-anak kebutuhan khusus. Itu kebetulan aku sendiri yang ikut ke sana. Jadi beberapa tips-tips itu kan selama seminggu. Jadi aku dapat tips untuk menghadapi anak yang tunagrahita, hiperaktif, tunawicara, itu yang sering dijumpai di SD kan. Yang seperti ini. Jadi dikasih tips untuk cara pembelajarannya bagaimana. Tapi di sana juga nerima ya. Saya kan kayak gitu tuh diarahin ke SLB atau gimana? Iya, diterima karena untuk mengarahkan ke SLB kita butuh surat kesehatan, kesehatan psikologis. Sedangkan kebanyakan orang tua di sini tidak memeriksakan anaknya ke situ. Jadi ya ikut ke sini langsung. Oke. Ya, semangat. Biasanya memang kelas 4 itu Ya. Jadi makin kelihatan anaknya kayak gimana gitu. Dan kelas 1, 2, 3 masih ya better lah. Nah kelas 4 kan udah mau SMP nih. Nah itu keluar semua aslinya seperti apa. Oke. Next. Nah itu tadi udah anak lambat, terus pemarah sama pendiam. Nah biasanya kan ada anak yang mendominasi nih di kelas.
Oke, oke. Oke. Nah, kayak gitu ada teknis khusus nggak, Mbak, buat menangani anak yang kayak gitu? Sampai nggak mau kalah mungkin sama temennya, gitu, atau kayak gimana gitu? Untuk itu sebenarnya malah mudah. Kalau anak mendominasi, itu sebenarnya mudah. Asalkan kita waktu di awal itu sudah, biasanya kalau di awal pembelajaran kita selalu bikin kesepakatan kelas. Di situ biasanya kita bikin poin-poin nih. Kalau selama pelajarannya Bu Anis, nanti apa saja yang harus dilakukan, peraturannya apa. Kalau pelajaranku itu ada semacam kayak poin. Jadi ada 4 poin. Kalau di awal, karena kalau dulu aku nggak tahu kalau ada tipe-tipe anak yang bagaimana, karena dulu kan pertama kali ngajar ya. Tapi setelah berjelang beberapa tahun, akhirnya kan mulai bisa baca karakter anak nih. Akhirnya di awal masuk, biasanya awal pembelajaran baru, tahun pelajaran baru, itu buat kesepakatan kelas itu. Jadi nanti dijelaskan aja ada 4 poin. Poin yang pertama itu biasanya itu poin tugas, poin pekerjaan rumah, sikap, sama yang pertama itu, yang terakhir itu bonus. Aku selalu bikin 4 poin itu, Alma. Jadi pekerjaan, tugas yang di sekolah, tugas rumah, sikap, sama poin bonus. Nah, kalau tugas sama PR kan sudah terlihat ya. Kalau ini berarti kalau kamu ngerjakan tugas dapat poin. Nah, poin sikap ini sama poin bonus ini yang masuk ke sini, ke anak-anak yang mendominasi, ke anak-anak yang dia pendiam di kelas itu bisa masuk ke sini. Jadi kalau poin sikap ini lebih ke itu biar anak-anak tidak ke egonya, biar bisa dia take down egonya. Jadi aku biasanya itu sedia stiker bintang ke anak-anak. Aku bikin buku kecil gitu. Nanti kalau dia buat buat perbuatan baik atau dapat poin bonus, tak kasihkan itu ke bukunya anak-anak. Jadi biasanya kalau ke anak mendominasi itu di awal dijelaskan ke kesepakatan kelas. Jadi kalau selama kelasnya Bu Anis nanti ada poin-poin begini. Kalau kamu mengerjakan ini nanti dapat nilai yang ditaruh di daftar nilainya Bu Anis. Kerjakan tugas sama PR ditaruh di daftar nilai, absensi nilai. Sedangkan kalau poin yang untuk sikap dan poin bonus nanti kan masuk ke buku. Nah, itu biasanya kalau sikap sudah terlihat, nanti di kelas dia bagaimana. Kami tidak, itu masuk di situ kan. Nanti kalau dia ada bintang merah, kalau biasanya bintang merah, kalau bintang merahnya habis biasanya bintangnya tak ambil. Kalau ada stiker bintangnya itu. Kalau dapat bintang merah, jadi nanti ada pengurangan bintang 5 di akhir nanti di akhir tahun pembelajaran. Biasanya begitu kan, Alma. Apa namanya? Kalau poin sikap ini biasanya di kelas rame apa tidak. Terus dia mau gantian nggak sama temannya, membantu teman itu. Biasanya kalau ini yang sering itu tugas. Jadi karena bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kan kebanyakan itu kita bikin kuis. Kalau kuis biasanya ke depan kerjakan apa namanya, kemudian bikin kalimat, dialog, kelompok. Kalau pembelajaran bahasa selalu begitu. Kalau anak dominan biasanya dia bakal ngatur temannya. Aku sekelompok sama ini Bu, kelompokku nanti ini. Anak ini kelompoknya sama ini. Dia selalu minta begitu. Kalau aku ngasih tugas, Bu, aku maju, aku selalu begitu kan. Tapi kalau dengan adanya poin itu, karena dari awal dia sudah tahu, kalau dia mau mengalah sama temannya, menurunkan egonya, dia bakal dapat poin. Secara tidak langsung dia itu bisa mengontrol, mengontrol itu. Contohnya kalau Samia itu tipe orang yang dominan, kayaknya sudah kenal juga ya. Jadi kalau ada tugas di kelas, ayo siapa yang mau jawab? Saya Bu, selalu begitu dia. Dia mau jawab terus kalau ada pertanyaan. Tapi dari situ nanti kita ingatkan lagi. Ingat kesepakatan awal gimana? Kalau sudah jawab, harus dikasih temannya yang lain kesempatan. Kalau kamu jawab terus itu berarti dengan egois. Kalau egois berarti apa konsekuensinya? Kamu dapat bintang merah. Jadi nanti dia di situ bakal stop. Ngasih tahu ke temannya yang lain. Terus gak apa-apa sampai nasi jawab. Akhirnya begitu dia. Itu aja sih Alma. Jadi kesepakatan awal di kelas. Kalau anak Oh,
Itu sangat membantu sih, Mbak. Sebuah tips. Ya, Ya, benar. Itu sangat membantu kita mengontrol anak-anak juga. Gimana caranya dia bersikap dan berperilaku. Oke, next kita. Nah, Mbak Anis juga setauku udah sering banget ngelatih anak-anak yang mau lomba. Lomba ya, pidato, lomba apa aja ya, Mbak? Aku lupa pernah dikasih tahu sama. Oh ya, tafis, segala macam itu kan. Nah, ya. gimana cara eh, Mbak Anis membantu supaya mereka tuh percaya diri untuk bicara, khususnya untuk anak pemalu juga sih. Gimana caranya mereka tuh berani untuk tampil gitu, untuk berbicara di orang banyak. Oke. Sebenarnya kalau anak yang kurang percaya diri itu lebih kemampuannya dulu ya, Ama ya. Kebanyakan anak yang nggak berani tampil di depan itu karena dia berpikir aku gak iso itu, nggak bisa bu, aku bu nggak bisa, selalu begitu. Jadi yang pertama itu bukan didorong, ayo gak apa-apa sama maju, ayo gak apa-apa, bukan begitu, tapi lebih ke arah umpama kayak pidato tadi, dia nggak pede karena waktu pidato dia nggak hafal atau mimik mukanya tidak sesuai, flat gitu loh. Itu yang harusnya kita perbaiki dulu. Jadi biasanya kalau aku kan kebanyakan diarahkan ke arah pidato ya, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia sama telling story, itu yang sering guru-guru kasih tugas ke aku. Jadi biasanya itu anak-anak lebih tak fokuskan ke itunya dulu, materinya dulu. Kalau dia menguasai materi, nanti baru itu. Ayo sekarang kita tampil nih di depan. Jadi rasa rasa percaya dirinya dia tumbuh, tumbuh itu karena yang pertama dia tahu materinya, dia tahu apa yang dia omongin, gitu. Lebih ke bukan mendorong anak, tapi buat anak itu paham apa yang mereka lakukan, gitu aja sih. Itu juga berlaku. Itu juga berlaku untuk anak pemalu nggak, Mbak? Kalau Ya, anak, misal anak pemalunya itu di kelas. kalau untuk dia umpama kalau tanya ya, sama ada tugas nih buat anak-anak. Ayo, tak kasih tugas, nanti maju satu-satu jawab. Kalau dia paham materi, walaupun dia pemalu, dia berani. Itu ngaruh sih buat itu. Seperti yang penting anak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia mau, dan dia paham apa yang harus dia omongkan itu. Itu mengaruh. Itu fondasi pertama kali percaya dirinya anak. Itu fondasi pertama. Setelah itu nanti beri dorongan, beri pujian, malah percaya dirinya makin naik. Oke. Iya sih, Mbak. Benar. Kalau dipikir-pikir ya, di kita aja sih. Ya, misal kita mau maju, tapi kita nggak tahu eh, sama materi apa yang mau ditampilkan di depan gitu. Jadinya kita Ya, malu, kita nggak mau maju nggak gitu. pede kan. Iya benar, jadinya nggak pede gitu. Terus di pantesan. Oke, next itu udah seputar anak-anak di kelas gitu. Sekarang Oke. aku mau belajar dari Mbak Anis cara menghadapi komunikasi dengan orang tuanya. Nah, pasti udah nggak Iya, asing gitu. Ini udah banyak iya, iya. banget nih dari tipe yang A sampai tipe yang Z gitu. Nah, eh, pasti ada orang tua yang sibuk banget, sibuk nggak pernah datang kalau ada, bukan nggak pernah sih, jarang jarang datang kalau misal ada pertemuan wali murid atau apapun itu. Nah, gimana cara Mbak Anis mengkomunikasikan perkembangan anak ke orang tuanya? Oke. Untuk ini ke orang tua yang sibuk ya. Kalau orang tua yang sibuk sebenarnya kita ada kan ada grup WA yang lain. Kalau guru sebentar ada bel ya kedengerannya. Enggak kok, nggak dengar pesan. Di sini kok ada. Sampai jumpa di hari berikutnya.
Oke. Orang tua yang sibuk seperti itu kebanyakan memang di sini itu orang tuanya kan kerja dulu. Kalau anak-anak di sini wali muridnya itu kebanyakan dua-duanya kerja, entah itu kerja pabrik atau guru sendiri. Di sini kan banyak yang seperti itu. Jadi kita biasanya komunikasinya itu lewat WhatsApp. Nah, kalau seperti aku kan yang guru mapel itu biasanya konfirmasi dulu ke wali kelasnya dulu, wali kelas anak-anak, baru aku bisa lanjut ke orang tuanya. Kalau sekiranya itu kayak perkembangan anak, umpama anak hari ini nggak ngerjakan PR, itu biasanya kita ke wali kelasnya nyampaikan ke orang tuanya lewat grup WhatsApp itu. Nah, tapi kalau kayak perkembangan anak, kayak anak yang tunagrahita, terus anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata, itu kita perlu komunikasi langsung kan kepada orang tuanya. Nah, itu biasanya kita sering ke WhatsApp. Jadi WA, Mama hari ini anak-anak belajar ini, tapi yang ini Mas ini nggak ngerjakan PR nih Ma, waktu di kelas tadi tak kasih tugas, cuman tidak selesai. Jadi di rumah nanti tolong di apa namanya didampingi lagi. Jadi lewat WA saja. Kalau orang tua sibuk itu sebenarnya kalau orang tua sibuk itu kan tidak apa ya, tidak terlalu susah ya. Karena kebanyakan orang tua yang sibuk itu dia walaupun sibuk, dia itu nggak semuanya cuek ke anak. Jadi kalau kita kasih tahu perkembangannya anak selama di sekolah, belajar apa, tadi ngapain saja anaknya, apa yang anak kesalahan apa yang anak lakukan, itu mereka malah biasanya tambah senang. Jadi di rumah nanti buat apa namanya introspeksi mereka sendiri. Jadi diarahkan anak, kebanyakan begitu. Lewat WhatsApp saja lebih gampang. Untungnya meskipun sibuk, masih kooperatif untuk diajak terkait perkembangan anaknya gitu. Lebih aware biasanya orang-orang yang sibuk kalau di sini lebih aware ke anak. Jadi mereka malah sebelum kita kasih tahu, mereka yang tanya dulu. Bu, bahasa Inggris kan, gimana Bu Mas Dava? Gimana Bu Mas Satria? Biasanya tanya sendiri. Sebelum aku tanya, mereka WA sendiri. Oh, oke. Alhamdulillahnya itu. Misal kalau sibuk di WA nggak balas, masa jarang balas WA. Kayak gitu ada nggak, Mbak? Sejauh ini enggak sih. Kebanyakan orang tua di sini walaupun susah dihubungi, itu mereka balas. Karena kebanyakan kerja, jadi kita kalau kirim pesan sama orang tua itu di malam hari. Biasanya jam 9, jam 8, jam 9 gitu. Baru kita WA pagi, nanti balasnya jam segitu. Kalau memang penting sekali, itu biasanya telepon. Oke. Oh ya, ada nggak nemu orang tua lagi cuek, Mbak? Cuek banget kita. Sama perkembangan anaknya juga pernah nemu nggak? Kalau orang tua yang cuek, biasanya itu yang orang tua laki-laki ya, sama nenek-nenek. Biasanya anak yang sudah ditinggal orang tua, yang nggak punya ibu atau nggak punya ayah, yang tinggal sama neneknya saja, itu ya itu agak susah. Jadi kita, kebanyakan mereka bilangnya karena tidak terlalu fasih menggunakan HP. Jadi biasanya itu kita undang ke sekolah. Dikasih tahu kalau Mbah ini begini anaknya. Hmm, apa kalau nggak bisa ke sini kita yang ke sana ke rumahnya. Jadi kita main ke rumahnya anak. Gitu sih Alma. Nanti memang biasanya orang tua yang cuek, nggak terlalu peduli sama anak itu. Yang tinggal sama mbahnya, namanya orang tua ya, dia nggak terlalu tahu teknologi. Jadi walaupun punya HP, dia nggak tahu maksudnya, baca-baca pesan dia juga nggak tahu. Jadi kita yang manggil orang tuanya ke sini atau kita yang ke sana. Itu sih. Bukan karena cuma sikap, tapi keterbatasan teknologi itu kalau di sini lebih ke situ. Tetap perlu ketemu langsung ya. Karena ya kadang juga ngomong lewat teknologi ada miskomnya gitu. Tetap lebih enak ketemu langsung sih. Iya, memang. Nah, kalau orang tua kooperatif nih pasti gampang kan, Mbak? Sering banget ditemuin juga gitu. Nah, sejauh ini yang Mbak Anis tahu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh
orang tua yang kooperatif itu contohnya apa aja? Kerja sama orang tua kooperatif sama kita untuk perkembangan anaknya itu yang dimaksud Ama. Betul. Oke. Jadi kalau orang tua kooperatif sebenarnya di sini banyak juga. Biasanya itu kalau orang tua yang kooperatif, dia itu yang tadi aku bilang, dia lebih aware ke anaknya. Jadi walaupun dia sibuk kerja, dia bakal tanya ke gurunya dulu, Bu, ini Mbak ini tadi nggak masuk. Kira-kira tadi belajar apa, Bu? Ada tugas tidak? Biasanya seperti itu. Kemudian mereka itu lebih sering itu Alma komunikasi sama guru. Orang tua yang kooperatif itu mereka lebih sering komunikasi kepada guru. Kalau guru komunikasi kepada orang tua biasanya karena ada anak yang susah diatur di sekolah kan. Terus perkembangan anaknya, anak-anak yang lebih lambat secara kognitifnya itu kita kan lebih sering komunikasi kepada orang tua yang seperti itu daripada ke anak-anak yang pandai atau anak-anak yang pintar. Itu biasanya kita komunikasi kalau ada lomba-lomba saja. Tapi orang tuanya malah yang sering ke kita. Bu, ini anak saya seperti ini. Kira-kira dia bisa diarahkan kemana? Terutama di waktu ekstrakurikuler. Kayaknya Alma tahu deh kalau di sini ekstrakurikulernya banyak. Di SD ini kan ekstrakurikulernya banyak. Nah, ekstrakurikulernya ini biasanya yang orang tua susah untuk mengenali bakatnya anak. Itu mereka lebih sering komunikasi ke kita. Jadi, Bu, ini anak saya seperti ini. Anak saya namanya ini dari kelas ini. Kira-kira bakatnya apa ya, Bu? Kalau ekstranya nanti ditaruh mana? Itu lebih sering dikomunikasikan. Jadi, orang tua itu lebih sering komunikasi dengan kita seputar ekstrakurikulernya. Karena ekstra itu kan beda sama pelajaran ya, Alma. Kalau pelajaran intrakurikuler itu ada di LKS. Jadi orang tua tanpa tanya guru, mereka bisa mengarahkan anak. Tapi kalau ekstra, itu ada tugas lain. Umpama kayak bimbel pelajaran-pelajaran. Itu kita biasanya ngasih tugas-tugas yang tugas atau materi di luar materi sekolah. Terutama untuk kelas olimpiade. Kelas olim, kelas pidato, kelas prakarya, kelas literasi digital, itu kita punya materi sendiri kan. Itu orang tua selalu hamil 5 atau hamil 4 itu dia selalu tanya, Bu, untuk ekstrakurikuler minggu depan, apa materinya sudah ready? Kalau sudah ready, boleh nggak Bu di-share? Nanti biar anak saya kasih tahu di rumah, biar nanti waktu di di kelas tidak kosongan, biar dia lebih maksimal lagi menerima materinya. Seperti itu, Amin. Oh, oke. Mereka ini ya peduli ya, aware banget maksudnya. Sebentar ya Mbak, Iya, aku ngecas laptop. oke siap. Aneh ya, ini Zoom tuh. Kenapa? Goyang nggak? Iya Enggak. goyang. Oh ininya, yang di aku ya? Iya, iya di HP ku juga sih. Tapi ya udah aku izin off cam ya Mbak. Ini karena Siap-siap. pengaruh baterai. Oke, oke. Selanjutnya Mbak Anis ada pengalaman nggak kena kritis? Iya kena kritik dari orang tua yang kritis gitu. Terus gimana cara ngatasinnya? Kadang kan ada tuh orang tua yang kayak tanya seputar pembelajaran, kok gini Bu, kok gitu Bu. Nah, lebih ke Oh, orang kritis tapi emang ada hasil gitu, nggak cuma sekedar kritis tapi memang nggak tahu gitu. oh untuk kayak kritikan
Bentar ya. Sejauh ini kayaknya belum pernah ya. Sejauh ini belum pernah. Cuman waktu di kelas 4 itu ada orang tua yang memang apa ya? Dia merasa kalau ini bukan dari segi cara mengajar, tapi lebih ke nilai. Jadi dia merasa anakku loh pintar, kok nilainya segini-segini, apa aku yang salah ngoreksi gitu. Jadi dia WA, Bu, mohon maaf, ini anak saya kan tidak bodoh ya Bu. Kayak begitu lewat WhatsApp dia bilang kalau beliaunya bilang, ini anak saya itu bukan tergolong anak yang bodoh, tapi kenapa selalu nilai-nilainya di luar soal yang ada di LKS ya. Even aku sendiri yang bikin soal, itu selalu dia nilainya jelek-jelek. Jadi nilainya tuh selalu 60 ke bawah. Itu kalau di luar soal LKS. Akhirnya nanti dari situ biasanya kita kan sebagai guru punya jurnal harian itu ya. Jurnal harian untuk anak-anak itu. Tiap anak itu biasanya ada kan. Ada yang khusus pembelajaran di kelas, ada yang personal gitu buat anak-anak. Itu nanti dijelaskan Alma karena kita memang seharusnya butuh itu untuk ini tadi jaga-jaga kalau ada orang tua yang seperti ini. Jadi kita punya bahan, punya bukti gitu loh. Kalau anak itu memang sebenarnya anaknya memang tidak bodoh, tapi cuma untuk beberapa materi memang dia lemah karena dia terbiasa untuk menghafalkan materi yang ada di LKS tanpa dikembangkan. Itu kan nanti kan ada di jurnalnya. Jadi kalau orang tua yang kritis itu kita nggak bisa kalau sambil ngomong saja, harus ada bukti. Jadi itu tadi kita butuh jurnal kelas, kita butuh jurnal pembelajaran untuk siswa itu sendiri. Itu saja sih. Oh, ya sih. Itu kadang tantangan menghadapi orang tua yang kritis. Iya. Tapi itu juga bisa jadi masukannya kita nggak sih Mbak? Buat kedepannya, oh ternyata gini gitu. Iya, memang bisa. Jadi kita kan terus kita berpikir gitu loh. Kalau anak di LKS yang menghafalkan materi bisa, tapi kenapa kalau sebenarnya konsepnya sama, cuman pertanyaan itu dikembangkan, kenapa anak nggak paham? Itu kan kita juga jadi kayak apa ya, pengembangan baru untuk kita. Jadi gimana cara kita mengembangkan biar anak itu walaupun soalnya diganti dengan konsepnya sama, tapi soalnya dikembangkan anak tetap paham gitu maksudnya. Itu juga maksudnya. Ya benar. Wah, itu dari orang tua. Dengan tipe-tipe orang tua yang berbeda-beda. Mulai dari yang cuek, terus orang tua yang sibuk, sama orang tua yang kritis gitu. Nah sekarang kita ke hubungan antara Mbak Anis dan teman gurunya Mbak Anis. Gitu. Oke. Teman-teman guru. Nah guru itu sama kayak ya rekan guru itu nggak jauh beda sama anak gitu. Ada yang kooperatif, ada yang enggak juga, ada yang ternyata sifatnya ada sedikit ini kayak anak-anak gitu. Nah, gimana cara Mbak Anis melakukan kerjasama dan komunikasi dengan rekan guru yang kooperatif? Ini lebih gampang sih. Kalau kooperatif ya lebih gampang. Jadi kebanyakan guru kooperatif itu komunikasinya bukan searah alma. Jadi kita lebih ke banyak sharing. Ini Hmm. hampir setiap hari kita begitu. Jadi dari kelas nih, dari kelas nanti cerita di kelas ngapain, akhirnya kita sharing. Gimana ya cara ngatasinnya? Biasanya kita lebih sharing materi, cara tips trik buat ngatasin anak-anak yang susah diatur gitu. Lebih ke itu sih. Jadi sama-sama kalau guru kooperatif kita lebih sering bantu pengembangan materi, terus kayak pengondisian kelas sama apa namanya cara ngatur emosi kita buat menghadapi anak-anak gitu. Jadi karena ada anak yang berantem di kelas, pusing kan? Mm-mm. Berantem di kelas biasanya kita bawa ke kantor. Sebelum di kantor kan kita yang di tempat yang barat, kantor barat kan. Kita ke kantor timur Almi, kita sharing di sana. Jadi nanti kita Saya bentar, Mbak.
Oke, lebih gampang ya Mbak buat apa ya kerjasamanya gitu, karena ya nggak ada di tantangan, ya nggak ada tantangannya kalau temen guru, temen rekan kerjanya itu kooperatif gitu, lebih enak juga gitu buat ngobrol-ngobrolnya. Nah sekarang kalau dengan rekan yang kurang kooperatif gitu, pas terjadi perbedaan pendapat, kira-kira cara menyelesaikannya gimana? Kalau ini pribadi ya, Alma. Mungkin orang Ya, setiap cara menanganinya beda. Tapi kalau di aku, kebetulan aku sendiri itu termasuk orang yang kayak terlalu, kalau udah panjang nih, terlalu males lagi buat nanggepin kan. Jadi ya udah, dibiarin dibiarin dulu aja, ngalah dulu. Tapi bukan berarti ngalah ya. Maksudnya bukan berarti ngalah itu bukan kita keras kepala juga. Kalau guru kooperatif di sini kebanyakan itu bukan guru, kalau guru yang lebih muda itu lebih kita banyak sharing karena mungkin karena sefrekuensi kita lebih. Guru yang kurang kooperatif itu guru yang sudah sepuh-sepuh, utama guru yang dia nggak terlalu menguasai dengan teknologi. Biasanya kan ada tugas baru seperti pengerjaan kayak apa platform Merdeka Mengajar itu kan guru guru tua kan selalu Mbak sama kerjakan saja. Itu juga kan termasuk kurang kooperatif ya. Apalagi kalau pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan anak-anak yang di kelasnya itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Itu biasanya lebih diserahkan ke guru muda daripada guru guru tua, lebih sering begitu kan. Itu kan juga termasuk kurang kooperatif. Nah, itu biasanya kita kita namanya guru muda itu jadi kita nggak asal ya udah diterima aman, tapi kita juga banyak sedikit kita bakal sharing juga ke guru itu, kayak apa ya, mancing gitu, mancing. Jadi secara nggak langsung guru itu juga harus berpikir. Jadi ayo Bu, nggak apa-apa, kita bantu, kita bantu kayak mengerjakan platform Merdeka Mengajar tadi. Kita berdua nih, umpama ayo Mbak sambil kerja noai, aku nggak bisa ini. Jadi ayo Bu, nggak apa-apa, tak dampingi berdua nih, tak kerjakan, tapi sama harus ikut di sampingku. Jadi kita nanti nggak secara nggak langsung dia juga baca. Terus kalau salah dia juga ngerjakan. Itu kalau secara administrasi di intranya kita ya Almaya. Jadi kalau kita yang muda-muda ini cara ngakalinnya seperti itu. Jadi kita pancing guru tuanya itu ikut ikut andil, ikut andil gitu. Jadi kita partisipasi. Jadi itu untuk intranya. Kalau yang di luar, umpama yang kurang kooperatif untuk menangani anak, itu ada sih. Kebanyakan kita kalau ada anak yang berkasus, itu nggak selalu kita bakal ngalir gampang gitu menanganinya. Kebanyakan kita juga ada yang beda pendapat. Umpama kayak ada anak yang berantem nih sampai pukul-pukulan. Terus hari ini dipanggil orang tuanya saja. Ada yang gitu, kadang ada yang nggak usah Bu. Kalau kita kan ada yang terus gak apa-apa dipanggil orang tuanya biar ngerti, saya ngerti orang tua nih, biar mereka juga nangani itu. Tapi kan ada beberapa yang jadi pertimbangan seperti kalau orang tuanya terlalu emosional, biasanya anak kan itu dipukul, itu yang kita hindari. Nah itu kalau itu biasanya jadi terjadi di antara dua kepala, itu kita butuh penengah mediasi. Jadi kita selalu bawa bapak kepala sekolah hmm, seperti itu Alma. ya ya. Itu juga membantu sih Mbak untuk memutus rantai kalau guru tua semua tugasnya diserahin ke guru muda. Kalau ngomongin soal Ya, tugas ya, ya itu kita gajinya sama nih masalahnya, tapi kok berat benar. sebelah gitu. Nah itu dari segi perbedaan pendapat ini hampir sama sih, terkait komunikasi gitu. Gimana cara Mbak Anies semisal menghadapi miskomunikasi? Kalau miskomunikasi, hmm, kebetulan di sini ada ya yang eh, kayaknya aku juga termasuk orang yang seperti itu, keras kepala. Kalau di sini
kita selesaikan hari itu. Jadi walaupun kita umpama yang sering apa ya, penyelesaian tugas biasanya laporan akhir tahun terkait arkas atau bos itu, arkas bos laporan adiwiyata itu kan selalu terjadi di akhir tahun dan barengan kan. Itu biasanya sering terjadi kayak ini tadi, miskomunikasi, terus kayak namanya sudah banyak pekerjaan akhirnya panas, emosinya naik, itu sering terjadi di akhir tahun itu. Itu biasanya itu sih lebih kepada kesadaran diri. Kita bukan menghindar. Biasanya kita selesaikan nih di sini. Ayo, samen piye, samen piye, samen piye. Jadi tiap orang dia bakal bicara. Dia bakal bicara, tapi masalah itu nggak bakal selesai satu hari kan. Jadi kita menyelesaikannya itu mungkin butuh 3 atau 2 hari. Satu hari itu untuk kita full nih. Ayo, wes unek-unek dimasukkan situ. Satu hari berikutnya ini untuk kita berpikir. Jadi solusinya gimana? Kalau umpama biasanya kalau di laporan bos kita itu sering jumpai selisih. Itu yang sering jadi miskomunikasi teman-teman ya. Kalau masalah mengajar, masalah penanganan anak itu lebih lebih jarang. Kita sering miskomunikasi itu di waktu laporan-laporan karena laporan tahunan itu kita kerjakan bareng-bareng. Bukan kita kerjakan ke satu orang, tapi dikerjakan bareng-bareng bagi bagi tugas. Itu nanti di situ satu hari buat unik-uniknya kita. Sama ini loh kok segini sih, seharusnya kan ini. Itu kita luapkan satu hari itu aman. Jadi satu hari kita full ngobrol tentang unik-uniknya kita. Di hari berikutnya kita kerja sambil menyelesaikan solusi itu. Jadi kalau laporan biasanya kita salah-salahan. Nggak mungkin orang selalu positif, itu nggak mungkin. Ini selalu boleh begini. Ini siapa nih yang mengerjakan harapan bangsa? Lah pokok iso sel ini. Ini kenapa kok bisa selisih? Itu selalu dicari. Siapa yang ngerjakan, siapa yang bikin renggangan, itu bakal dicari. Di hari pertama kita bakal salah-salahan, itu pasti. Di hari berikutnya, ya udah, kita solusi nih, kerjakan bareng-bareng, membenahi yang salah di hari pertama itu, yang kita temukan di hari pertama itu. Udah sih. Nanti di hari ketiga baru kayak kita introspeksi. Aku sih kok bisa begitu ya? Seharusnya kan kita lebih bisa dingin gitu kepalanya. Gitu aja sih. Oke. Bos itu berarti terkait sama apa, Mbak? Uang ya? Keuangan ya? Laporan keuangan? Bukan keuangan sih. Arkas, ya, bos itu keuangan. Kalau Arkas itu lebih ke inventaris semua yang ada di sekolah. Sepras gitu. Kalau Adiwiyata lebih ke Adiwiyata ini menyangkut banyak ya, budaya sekolah, kurikulum, lebih banyak, terus kebersihan itu jadi satu di akhir tahun laporannya Desember. Pantesan ya panas. Itu kayak Iya. tutup tahunnya nih, gitu. Nah, gimana caranya nih, Mbak, menjaga hubungan agar tetap profesional sama rekan kerja? Hubungan agar tetap profesional. Maksudnya Iya, batasi kalau kita rekan gitu kan. iya benar. Oke. Lebih menempatkan sih Alma. Kalau di sini, jadi kalau kita sharing pun itu seharusnya enggak enggak semua. Kalau kita komunikasi itu perlu kan, kita kan kerjakan nggak sendiri, kita kerjakan dengan banyak kepala. Dan kalau di sekolah kan kerja dengan banyak kepala untuk menghadapi banyak kepala juga. Nah, itu komunikasi itu penting banget. Namanya orang, apalagi guru. Kalau kita sharing terkait pengalaman kita selama di kelas atau minta solusi, minta pendapat, itu kan biasanya jalan kemana-mana. Bisa ke ranah pribadi. Nah, ini biasanya lebih ke kesadaran pribadi untuk bisa yang ngasih sekat gitu loh. Bisa apa nih waktunya kita diam, apa yang harusnya kita omongkan dan apa yang nggak harus kita omongkan, itu aja sih.
Benar. Kembali ke masing-masing orang ya Mbak, untuk tahu diri mana waktunya kerja dan mana waktunya ngobrol santai di luar kerjaan. Mungkin kalau yang Iya, sama-sama teman gitu. Nah, iya, itu iya, di hubungan antara guru sama guru. Karena iya, hubungan antara guru dengan kepala sekolah. Karena kan kepala sekolah, kita fokus ke kepala sekolah sekarang aja ya Mbak. Karena Mbak iya. ini sudah merasakan pergantian kepala sekolah berapa kali Mbak? Sudah 3 ya, 2 yang resmi, 1 PLT. Oh, ada yang nggak resmi. Ada 1 PLT perempuan sebelum kepala sekolah yang ini. Jadi Pak Oh, Darsono ada PLT, terus kemudian Bapak yang terakhir ini Bapak Munir. oke. Nah, itu gimana tuh Mbak? Pola komunikasinya dengan Pak Munir sekarang? Kebetulan Bapak kepala sekolah yang ini itu orangnya santai ya, Alma. Jadi kita itu banyak komunikasi itu di luar jam formal, jam kerja malah. Maksudnya jam kerja kita kan waktu di kantor itu ya, waktu di kantor. Tapi nanti kalau di luar kantor, umpama kita ketemu nih waktu di luar kantor, biasanya kita mengungkapkan unek-uneknya kita. Jadi Bapak kepala sekolah yang ini itu lebih santai. Jadi kita juga apa ngomong unek-unek kita lebih santai. Dari unek-unek yang kecil-kecil gitu, biasanya Bapak kepala sekolah itu 2 bulan sekali ada ngadakan rapat ya. Di rapat itu nanti dibahas. Jadi dicari solusinya di situ. Umpama kayak jam mengajar yang kurang, terus apa namanya pengelompokan anak-anak dalam ngaji itu di sini ada. Itu biasanya kita itu ngobrol-ngobrolnya waktu ngobrol santai sambil nyerutuk sedikit-sedikit. Nanti sama bapak kepala sekolahnya dibahas, dijadikan bahan untuk rapat. Jadi di situ nanti waktu rapat kita cari solusinya bareng-bareng gitu biasanya. Karena ya alhamdulillah kepala sekolahnya. Biasanya berarti cara menyampaikan permasalahan ya pasti pernah kan Mbak guru itu cerita ke Pak Kepala Sekolah gitu mau permasalahan akademik antar sama siswa atau antar guru gitu. Itu berarti cara menyampaikannya pas guyonan-guyonan itu, diseling-selingnya Iya, itu. kebanyakan masalah-masalah yang kita angkat untuk rapat untuk diselesaikan karena solusinya itu terjadi waktu kita obrolan santai. Jadi di situ kan Bapak Kepala Sekolah kan ruangannya untuk sekarang karena Bapak Kepala Sekolahnya juga kan orangnya nggak terlalu suka yang sepi. Jadi minta satu ruangan dengan guru-guru yang lain kan. Jadi kalau kita sharing, kita apa namanya membicarakan permasalahan-permasalahan yang kita nggak bisa hadapi di kelas, itu Bapak Kepala Sekolahnya kebetulan juga dengar Alma. Jadi ikut ngobrol santai sama kita. Enaknya tuh ya Mbak, komunikatif ya, terbuka juga. Kita juga Iya, enggak sungkan gitu loh untuk menyampaikan apapun gitu terkait akademik di sekolah gitu. iya, iya, lebih santai. Pernah terjadi perbedaan pendapat nggak, Mbak? Oh, sering kalau sama Bapak Sekolah sering. Karena kan apa namanya kita itu biasanya itu namanya capek ya. Guru kan tugas pertamanya ngajar, ngajar. Apalagi kalau guru yang sudah kayak guru kelas, guru pel gitu kan ya, ya. Kita kan sudah punya tugas mengajar yang lumayan padat ya. Apalagi kalau sudah dikasih mandat buat megang ini, apa mandat kayak megang anak olim, megang anak yang olim, apa pidato itu kan kita kan terus. Jadi kita membuat materi secara kontinu. Jadi kalau ada kayak kebijakan baru seperti kayak mengadakan ngaji, itu kan jelasnya kita keberatan, keberatan karena itu tadi beban kerja yang sudah banyak. Jadi tidak mengharuskan apa ya, bukan mengharuskan, tidak terhindarkan kalau apa namanya itu tadi perbedaan pendapat dengan bapak kepala sekolah. Mungkin bapak kepala sekolahnya dia punya visi yang bagus, memang bagus visinya. Cuman kadang di staffnya sendiri kan kayak ada keterbatasan. Nah, ini biasanya terjadi banyak perbedaan pendapat. Banyak kayak bukan engkel-engkelan sih, lebih kayak ke kita meluapkan nih, Pak, kita keberatan, kita gini gini gini. Nah, nanti itu biasanya
cara penyelesaiannya di rapat lagi, Alma. Jadi baiknya gimana nanti di rapat itu kan lebih banyak yang dibuka. Jadi kalau kita bikin program ini ke depannya bagaimana, bagusnya untuk sekolah kita bagaimana. Nanti akhirnya di situ bakal lebih lebih terbuka nih solusinya bagaimana cara umpama program ini kan menjalankannya bagaimana. Itu nanti semuanya terpecahkannya di rapat itu. Sebenarnya ini sih Mbak, Pak, ya aku juga tahu sih Pak Munir itu seperti apa gitu, karena dari dulu aku pas SD, sekarang aku udah segede ini, menurutku Pak Munir nggak berubah gitu, ya kan? Ambisius, ya. Iya benar gitu. Nah, ini udah di akhir pertanyaan. Oke, oke. Dua. Ya, aku mau tahu dari perspektif dirinya Mbak Anis gitu. Ya. Dari pertama kali Mbak Anis jadi guru sampai sekarang, bagaimana perubahan cara komunikasinya sama rekan guru lah, ya semuanya sih, semuanya, kepala sekolah, rekan guru, siswa gitu. Sebenarnya kalau dibilang gini itu kayak punya dua sisi ya, Alma. Kalau sisi di sekolah sama di sisi di rumah itu jelas berbeda. Aku sendiri kan pribadinya sebenarnya orangnya nggak terlalu banyak bicara ya, maksudnya pendiam, nggak terlalu banyak bicara kalau sama orang-orang yang nggak dikenal gitu ya. Tapi setelah terjun nih di dunia pendidikan ini, kayaknya lebih terbuka. Dulu sebelum zaman masih kuliah, walaupun kuliah di pendidikan ya, aku itu termasuk mahasiswa yang nggak terlalu banyak bicara, nggak terlalu banyak aksi gitu kan. Kalau sekarang sih lebih kayak ada improvement secara komunikasi. Jadi kalau mau buka obrolan itu lebih gampang. Terus pembawaannya juga lebih mudah untuk mengatakan diri ke orang. Lebih itu sih. Terus itu juga sadar nggak sadar kalau kita bicara di rumah kita pakai bahasa yang kita pakai sehari-hari, terus ngawur gitu ngomongnya ya, ngomong apa adanya. Kalau di kelas atau sesama rekan kerja di jam kerja itu bahasa yang kita gunakan itu bakal terstruktur, lebih formal. Jadi kayak itu improvement juga kan buat diri kan. Jadi apa namanya lebih terbuka, komunikasinya juga lebih mudah dari dulu dan sekarang beda. Kalau dulu susah sekali buka komunikasi ke orang baru itu susah. Kalau sekarang lebih mudah. Apa yang mau kita omongin itu kita tahu gitu. Kayak lebih ke itu sih. Udah banyak perubahan ya Mbak yang terjadi secara tidak sadar gitu. Secara emosional juga kayaknya lebih mudah. Sekarang lebih bisa dikontrol daripada dulu. Alhamdulillah. Berapa tahun Mbak? Udahan Mbak sekarang? 4 tahun mau 5 tahun, mungkin 4 tahun lebih. 4 tahun berapa bulan gitu. Oh, pantesan Mbak, ini mau keluar dari zona tantangan. Tadi udah mau keluar dari 5 tahun. Biasanya emang ini kan semua hubungan 5 tahun tuh gonjang ganjingnya banget gitu. Iya, 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 iya. Paham, paham. Nah, mantap banget sih Mbak. Terus, pertanyaan terakhir. Oke. Apa kunci komunikasi efektif bagi seorang guru menurut Mbak Anis? Kunci komunikasi efektif. Lebih terbuka sih Alma kepada anak-anak. Kalau mau komunikasi kita efektif ke anak-anak, itu buat anak merasa nyaman. Itu yang ke anak. Kalau ke, ke sesama rekan, itu sama juga, terbuka. Terbuka terkait kekurangan kita selama mengajar, kelebihannya kita juga, karena namanya guru itu sharing. Kita mengambil ilmu dari orang dan kita juga memberi. Itu lebih ke itu sih. Itu saja. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai. Terima kasih ya, Oke. Mbak Anis. Tidak terasa kita udah 1 jam ngobrol.
Oh iya ya. Maaf ya Alma Hmm, kalau ngobrolnya banyak. gak apa-apa. Ini tuh sangat-sangat membantu aku tau Mbak, Ya, siap. untuk UAS ini. Karena tak semester ini tuh UASku cukup, aduh, sakit kepala. Semuanya wawancara soalnya. Aku udah wawancara ke 2 kali, mau ketiga kali nanti. Jadi semua Oke. wawancara. Terima kasih banyak ya Mbak Nis, sudah membantu aku. Kalau mau ada yang ditanyain, ke aku boleh banget loh. So, silakan silakan. Iya, terima kasih banyak ya Mbak Nis. Ngomong-ngomong soal di luar komunikasi efektif, jadinya mau Oke. bikin apa atau bikin Quran Camp. Oh iya ya Quran kan. Alma, aku kemarin itu kan dua sudah yang tahun kemarin aku ikutkan kan ya sama di sebenarnya kalau Quran Camp